lima minggu ke belakangnya dia udah down, dan minggu ini dia masuk ke koma. Pas itu hari ini jam 5 pagi dia meninggal. Kondisi terkini di rumah sakit Siloam Semanggi terpantau sepi karena jam berkunjung sudah habis. Jadi kemudian di standby di depan rumah sakit Siloam. Sekarang turun. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir di sini. Maaf, baru sekarang saya bisa turun. Akibat makrab meninggal dunia pagi ini jam 5 pagi karena kanker paru-paru yang sudah menyebar. Dia sudah berjuang 2 tahun. 1 bulan terakhir ini memang sudah tidak bisa lagi. Dia sudah menyerah dengan penyakitnya. Kondisi terakhirnya Mbak, sebelum akhirnya kondisinya menurun, Udah dekat. ada keluhan Terus Bisa ulang lagi? Kondisinya mungkin kondisinya sebelum meninggal kondisinya seperti apa gitu. Lima minggu ke belakangnya dia udah down, dan minggu ini dia masuk ke koma. Pas itu hari ini jam 5 pagi dia meninggal. di rumah atau di lain? meninggalnya di rumah. Saya sebagai adiknya, saya hanya berdua. Saya hanya 2 saudara. Saya sama Kiki. Permintaan Kiki yang terakhir, dia nggak mau dirawat di rumah sakit lagi, dia mau tinggalnya di rumah sampai akhirnya. Dan kami ambil keputusan nggak rawat di rumah sakit dan rawatnya di rumah sampai akhirnya. Tapi saat terakhirnya Kiki dalam kondisi sadar atau memang koma yang hilang kesadaran? Kalau minggu pertama masih sadar, minggu terakhir udah nggak sadar, udah masuk ke koma. Oh, jam berapa? Tadi pagi jam 5 pagi. Ini ada pesan dari almarhum apa? Sorry? Pesan dari almarhum, Pesan terakhirnya mungkin ada wasiat untuk sebelumnya ada firasat tuh, Sorry? ada firasat seperti berubah-ubah gelagat atau seperti apa. Dia sudah berjuang 2 tahun, jadi kita sudah tahu, tapi 1 bulan terakhir sudah cukup. Dia merasa cukup. Terima kasih semuanya. Ada keinginan atau cita-cita yang belum tersampaikan oleh almarhum. Dia sudah pergi dengan tenang. Dengan imannya yang dia percaya, dia imani. Ya. Rencana dimakamin besok jam berapa? Besok jam berapa rencana berangkatnya? Rencananya besok jam 10 pagi di San Diego Hills. Saat Kiki memutuskan bagi ke sepenggal terakhir, didampingi siapa aja yang ada di sekitarnya? Saya, suami. Hanya Waktu berdua. sakit. Sakit, Sakit ya. kita Saya sekeluarga sekeluarga di otomatis, rumah. anak-anak juga. Kita selalu ada buat dia. Sampai saat ini saya juga ya. Masih di tengah-tengah keluarga saat dia. Pasti. Sebelumnya Ibu ini kan berjuang pernah 2 ngasih tahun. tahu kalau sempat sembuh kankernya, terus gimana ceritanya bisa kamu lagi? Kan sempat menjalani kemo tuh. Terus akhirnya Masih bisa terakhir juga Oktober masih menjalani kemo, tapi kansernya sudah menyebar. Kiki kemonya 25 kali, Ya, tapi dari paru-paru nyebar ke otaknya. iya. Dari otaknya nggak ada obat yang lain lagi. Oke, Iya. 3 pertanyaan lagi dan kita selesai ya. Iya. Silakan. Mungkin anak-anak gimana Om?
keponakan kita lagi di rumah. Sekarang hari ini pergi sekolah lagi di rumah, tapi kita nggak bawa mereka ke rumah duka. Soalnya mereka masih muda. Om, kalau boleh tahu tidak menerima karangan bunga kenapa Om? Sorry? Alasannya tidak menerima karangan bunga. Soalnya Kiki nggak mau. Kiki maunya lagi baik donasi ke gereja atau anak yatim piatu. Oh, berarti memang itu aset dari Ya. Betul. Berarti bisa dibilang Kiki saat itu sudah benar-benar pasrah keadaannya dan tahu bahwa Lola tahu gitu bahwa Iya. Sudah. Om, terakhir Om dimakamkan di San Diego Hills mungkin permintaannya dia atau memang seperti apa? Maksudnya, sorry? Dimakamkan di San Diego Hills karena memang dari permintaan dari Kiki Betul. sendiri. Dari permintaan. Kankernya menyebar ke otak sejak kapan? Sejak bulan Desember tahun lalu. Ya. Alright, terima kasih semua untuk tunggu hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk semua fans, teman-temannya di Infotainment. Ya, terima kasih banyak. Thank you. Aman. Turut berduka cita. Sebetulnya agak kaget sih karena aku tuh beberapa kali kontak sama beliau, aku tuh amazed gitu. Masuk aku ada sempat berkesempatan 2 kali podcast. Yang pertama waktu pada saat COVID, beliau belum divonis sakit cancer. Yang kedua pada saat dengar beliau divonis kanker lung cancer kalau nggak salah. Nah itu aku ke rumah beliau, diterima dengan baik sama suami juga, dan aku bilang sama almarhum, lu tuh mbak gak kayak orang sakit gitu. Terus dia juga dengan berapi-api menceritakan, ya artinya waktu pas dengar kabar dari salah seorang teman yang terpercaya infonya bahwa Kiki kondisinya drop banget gitu, dan dia ulang tahun kan sempat beberapa minggu yang lalu, aku WhatsApp juga udah gak dibaca. Pagi ini mendengar kabar, of course very sad ya. Dan tadi menonton kembali itu podcast yang pernah kami buat. Oh my god, beautiful, banyak banget kata-kata beliau itu yang akhirnya hari ini bisa menjadi legacy, bisa menjadi peninggalan yang begitu encouraging seorang pejuang iman. Untuk kondisi jenazah seperti apa sih Pamela? Dalam Kondisi jenazahnya. tadi ya kita memberikan sebelum ditutup peti, memberikan last honor ya, penghormatan terakhir, ada satu mungkin wangian yang diberikan gitu kali ya kalau saya nggak salah. Oh, she's very pretty, seperti orang tertidur aja, tetap dengan lipstik merah kan, karena Mbak Kiki tuh memang sering pakai lipstik merah gitu ya. Aku lihat di beberapa podcastku juga beliau pakai lipstik merah, masih cantik, pakai baju putih. Ya seperti orang tertidur sih sebenarnya, cuma ya memang udah pucat ya, udah putih gitu. Tapi ya melihat suami si Chris ya dan keluarga begitu kuat ya, aku mendoakan supaya mereka diberikan damai sejahtera dari Tuhan di musim yang memang sangat berat kehilangan istri terkasih. Kalau sosok Kiki sendiri selama Mbak Melani kenal sama Kiki itu seperti apa sih sosoknya? Jujur aku sebenarnya dulu tuh nggak terlalu kenal ya, cuma tahu Kiki Fatmala dari film. Tapi karena akhir-akhir ini Mbak Kiki tuh banyak sering kesaksian di gereja, jadi kami sering banyak bertukar. Kebetulan beberapa kali podcast banyak sekali ngobrol gitu, terutama tentang keimanan, bagaimana kita memiliki suami orang asing gitu, bagaimana caranya mempertahankan pernikahan gitu. Dan ternyata banyak banget pada saat aku membuka kembali podcast ngobrol sama beliau almarhum gitu. Bahkan pada saat Mbak Kiki tahu dia sudah divonis kanker stage-nya, aku lupa stage berapa, tapi beliau tuh masih berapi-api menyuarakan bagaimana dia benar-benar she was so in love with God. Dia dalam iman yang tidak ada perasaan. Bahkan aku sempat tanya, kamu ada perasaan kecewa nggak kenapa Tuhan kasih kamu saat ini tantangan yang begitu besar, you got cancer in your body, gue bilang gitu. Terus dia bilang enggak, aku menerima dengan ikhlas gitu, terus percaya bahwa Tuhan menemani. Pokoknya aku tuh benar-benar kalau melihat ke belakang tuh she's very cheerful. Terakhir aku DM-an tuh waktu beliau tuh kalau salah sempat udah agak sehat gitu ya kelihatannya, terus aku bilang wow you're back gitu, terus udah gitu dia bilang iya puji Tuhan udah balik lagi di sekolah lagi. Tapi kebaikan yang kamu rasakan selama mungkin mengenal ya baik banget, of course nobody's perfect, tapi buat di mata aku beliau itu adalah pejuang iman,
beliau itu orang yang mewartakan atau menyebarkan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya. Dan terutama di saat-saat terakhir aku sempat mempertanyakan banyak hal-hal yang pribadi gitu, kayak di obrolan di podcast sama beliau, dan beliau tuh bisa menjawab apapun yang Tuhan kasih dalam hidupnya dengan legowo, dengan ikhlas. Itu sih yang menurut aku sekarang menjadi legacy yang bisa a good reminder, karena kan it's only a matter of time, semua orang juga akan kembali gitu. Tapi legacy yang baik itu ternyata masih diingat sampai sekarang dari seorang ibu. Kemudian